Mas cukupnya ya. Halo guys, lagi ngapain aja ini guys ya? Halo Mas Cukem. Ya ini udah balesin nih, udah aku WA ya, bentar. Oke, apa aja yang akan kita obrolin, akan saya obrolin dan Mas Cukem ini ya, dengan Mas Cukem. Halo Aziz Krucil ya. Banyak ya guys ya, macam-macam. Ya kita nanti. Oke. Ya ini udah hadir nih. Udah. Saya waiting for lokal Thai ya, dia pakai yang lokal Thai ini ya. Halo bro, apa kabar bro? Halo, selamat sore, selamat siang. Tes suara bro. Tes, Kok nggak? halo. Gak kedengeran suaramu. Masih pakai mikrofon. Oke, halo. Mic-nya dimatiin om, mic. Oke. Gak usah pakai mic. Ya. Dibantu di sini. Oke, siap. Oke. Halo. Halo. Kalau sendirian Dengar nggak? Siap. Gak Oke. usah pakai mic. Ya. Tadi aku juga mau pakai mic tapi gak bisa. Oke, siap. Ya. jadinya ya. Kalau sendirian bisa, kalau sendirian. Ya, soalnya Ini, bro. Ini berhubung. Sip. Ini karena berhubung berdua jadinya ya nggak bisa pakai mic. Oke, guys. Apa kabar lu? Puasa nggak ini? Aman nggak tapi ini? Semoga koneksinya aman punya aku. Aman. Kabar baik-baik kok. Ya, baik-baik. Puji Tuhan, baik-baik semua. Sehat semua ini. Ya, kita lagi menjaga kesehatan di situasi corona ini, guys, ya. Ini kamu, Semuanya sehat aja ya, yang penting. Yang penting semuanya sehat. Ya, siap. Sip. Oke. Nih, ngobrolin apa ya ini kita ya? Oh ya, corona ini selama sebulan ini kamu ngapain aja? Kalau aku sih om, kalau selama ada corona ini, aku di rumah sih banyak di rumah. Menurutku mindsetku yang penting di rumah. Kalau misal benar-benar banget mau keluar rumah dan mau ada pekerjaan benar-benar mendesak banget itu pasti aku keluar. Tapi kalau misal nggak benar-benar penting banget, gua mending di rumah. Oke, sip. Sih. Aku juga cuman keluar ke toko, terus habis toko ya pulang. Kalau udah pulang di rumah, sore di rumah, terus sampai nggak kemana-mana sih, nggak pernah. Jadi sebulan ini hampir nggak kemana-mana. Kalaupun pergi biasanya naik mobil, terus cuman di dalam mobil puter-puter gitu aja, terus pulang lagi. Tapi menurutku kau kan ada juga orang yang bilang safe di rumah aja dan lu nggak perlu kemana-mana dan di rumah aja. Menurut gua sih itu juga ada benernya juga, ada salahnya juga sih menurutku ya. Ada benernya, ada salahnya. Dari segi benar emang benar sih, nggak terus mereka nggak keluar dan nggak menimbulkan kerumunan, itu emang benar. Tapi di sisi lain mereka juga butuh makan, mereka juga butuh uang buat kelangsungan hidup. Jadi di situ gua ngerasa kayak serba bingung gitu, serba salah gitu ya. Iya. Iya kan. Kalau di rumahnya juga nggak punya apa-apa gitu ya kan. Tapi Iya sih. gua lagi juga ada video juga itu di sini gua edukasi kalau emang benar kalian mau keluar rumah itu emang harus
apa ya, benar-benar penting dan benar-benar mendesak banget. Kalau nggak penting mending nggak usah, di rumah aja. Sip. Yes. Wih, itu aku lihat kok kamu sekarang layarnya 3 ya? Aku pakai layarnya 2. Oh 2 layar. Mantap ya. Ini apa? Sama tahu yang satu buat lihat grafik saham ya. Tapi btw gua apa? Oh iya. Di rumah ini. Ngomong-ngomong, kamu sekarang kerjanya apa aja tuh? Kalau aku masih sekarang di rumah aja. Gimana? Kerjanya sekarang ngapain aja? Kalau aku sih masih di rumah aja, ya kayak gini-gini biasa. Terus masih di sisi lain aku ada manajemen di situ, upload di aktif di YouTube juga, tapi itu upload instrumen musik kayak gitu. Dan ada bisnis keluarga juga, itu juga ada, tapi semuanya gua kerjain di rumah. Oh, berarti kamu ada bisnis yang lain ya? Saya kirain kamu cuman kirain cuman itu apa namanya, YouTuber aja, enggak ya? Enggak. Ternyata yang lain ya? Kalau misal ada yang itu kan gua juga merchandise juga. Nah itu gua udah nggak ngurusin sih om. Itu udah teman sih yang jalanin. Oh, ya. Jadi Oh ya bro, kalau misal gimana? Kenapa? Pikirku kalau misal semuanya dipikir sendiri gak jalan, gak jadi. Oh ya. Ini kan kita lagi, maksudnya ya ini kan kita nge-live ini kan supaya teman-teman juga di rumah itu juga yang supaya dapat pencerahan ya, istilahnya kita kan mau bantu mereka dapat pencerahan ya dari yang rebahan aja di rumah ini ya kan, mungkin dari obrolan kita nanti supaya teman-teman tuh dapat pencerahan. Terus aku mau tanya dong, nah ini kan ceritanya kamu ini kan YouTuber nih ya toh, termasuk baru lah, jadi awalnya dulu gimana kok bisa jadi YouTuber itu gimana bro? Boleh cerita sedikit ya? Maksudnya boleh. Kalau awalnya sih kalau aku nggak terus itu sih belum kepikiran kalau misal mau ke YouTube itu, aku belum kepikiran. Awalnya bikin video iseng-iseng cuma diupload di Instagram, dan aku nggak tahu kalau emang YouTube itu bisa ada duitnya, aku juga nggak tahu. Dan cuma ngedit biasa. Awal juga pakai laptop aja, laptopnya aku pinjem, serius loh. Aku pertama kali laptop itu minjem, nggak punya laptop aku. Kamera aja gua minjem, serius. Cuma modal keyakinan aja bisa, ya udah. Dan itu gua lakuin dari SMA kelas 2 ya, gua mulai ngedit kayak gitu. Ya, terus ya udah sampai sekarang. Dan gua ngerasa sekitar 1 tahun yang lalu gua ngerasa kalau di Instagram itu durasinya kurang panjang, dan gua kurang menyalurkan dari apresiasi video gua itu kurang menurut gua. Jadi gua pindah ke YouTube biar video gua upload bisa durasinya lebih panjang aja sih. Oh ya, oke. Dan aku dengar dari teman-teman yang lain kalau emang di YouTube itu ya itu dapetin plus itu tadi. Oh ya. Ngomong-ngomong, aku juga mulai aktif di YouTube waktu ketemu kamu itu loh, bikin video bareng. Itu pertama kali om. Ya, Pak, langsung sehari syuting 3 motor itu ya. Sehari syuting 3 motor. Syuting motor. Gila itu. Dari pagi sampai sore, dari panas sampai hujan. Sampai gelap itu. Sampai habis maghrib ya. Itu pengalaman yang pertama kali ketemu ya, sama kamu ya. Iya,
ya itu pertama waktu apa kita bikin video bareng di situ ya. Terus kalau apa awal-awalnya dulu kamu juga apakah kalau saya dulu kan pertama itu kalau jadi itu kalau untuk suruh tampil gini nih agak-agak gimana gitu loh, kagok-kagok, minder, terus malu-malu. Kamu juga merasakan itu enggak? Kalau aku iya, tapi basicku itu aku nggak apa ya nggak ya inset kepikiran mainan YouTube. Hilang. Oke guys, di lokal time untuk join kembali ya, lagi apa sinyalnya lagi kurang, ada gangguan sinyal. Bentar kita tunggu untuk join kembali ya. Itu tadi ya, jadi asal ada kemauan pasti ada jalan ya guys ya. Nggak usah pertama tampil itu memang rasanya malu-malu, minder, kagok atau gimana ya, ngomong pun susah, tapi itu harus dilatih secara terus-menerus guys ya, harus dilatih secara terus-menerus, terutama kamu yang punya speed shop nih ya, kamu sendiri harus tampil ya guys ya, kamu sendiri harus tampil supaya orang tuh mengenal, oh speed shop ini oke, kita tunggu dulu ya. Oke ya, tadi ya terus berani tampil ya, terutama buat speed shop. Jadi ini kita saya dan Cugem ngobrol-ngobrol ini ya, semoga kalian semua itu bisa mendapat pencerahan lah ya, bisa kan ini kan lagi jualan semua kan lagi mengalami penurunan ya, jualan semua lagi mengalami penurunan. Kalau kamu cuman posting upload foto gitu ya, dari mana orang bisa mengenal kamu ya. Jadi kamu sendiri harus tampil, buat tantangan buat dirimu sendiri ya, atau aku harus buat challenge ya, aku buatin challenge ya, buat speed shop nih ya, buat seperti dulu pertama saya bikin challenge buat saya sendiri ya. Jadi challenge-nya itu buat video kamu selfie ya, 30 sampai 1 menit ya, perkenalkan diri kamu, dari mana, terus kamu jualannya apa, kenapa orang harus belanja di tempat kamu. Nah itu guys ya, challenge buat kamu masing-masing. Loh Bagus Darlan, wah tak tunggu-tunggu ini mau kok nggak muncul Bagus Darlan. Halo, udah? Halo. Udah bisa? Halo. Cugem? Halo? Halo Cugem? Halo? Dengar suaraku nggak? Oke. Ya itu tadi ya. Pokoknya gunakanlah waktumu sebaik mungkin ya, karena kita kan sudah sebulan lebih nih buang waktu ya. Jadi jangan mikirin kapan corona ini akan selesai ya. Kita harus siapkan diri kita untuk menghadapi the new
keadaan baru, the new normal ya, the new normal, keadaan baru sekarang ini ya guys ya. Ini akan menjadi keadaan yang baru buat kita semua ya, the new normal ya istilahnya ya sekarang ya. Ya karena bukannya nggak optimis ya, tapi menurut para ahli menurut para ahli itu kalau pandemi ya, dan saya juga sudah baca-baca, pandemi itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat ya, tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat, maka belum tentu 3 bulan 6 bulan lagi corona ini akan selesai. Nah daripada kamu buang waktu mikirin kapan corona selesai, lebih baik gunakan waktumu untuk hal-hal yang positif ya, apa yang bisa kamu pelajari ya, salah satunya adalah Mas Cukem ini tadi ya, dia walaupun punya usaha-usaha lain tapi dia juga mempelajari menjadi YouTuber ya, karena kan sekarang semua harus dilakukan dari rumah guys ya, semua itu harus dilakukan dari rumah kan sekarang, harus dilakukan dari rumah, belajar dari rumah, sekolah dari rumah, belanja pun dari rumah ya kan. Nah yang bisa dilakukan dari rumah itu apa sih ya, segala sesuatu yang pakai internet ya kan, yang menggunakan jaringan internet. Oke. Nah segala sesuatu yang bisa dilakukan dengan internet ya, salah satunya adalah menjadi YouTuber itu tadi ya, jadi YouTuber. Terus buat teman-teman yang punya speed shop ya, kalian harus lebih aktif ya, lebih aktif di speed shopmu ya. 11 minutes later. Oke, kita coba lagi nih, lokal Thai lagi bergabung lagi nih, semoga sinyalnya bagus ya. Sama aku juga suka BPS. Halo, Coba kamu pakai yang lain. dengar? Apa itu namanya? Aman, aman nih, aman. Jelas nih. Kamu pakai provider apa sih? Kamu pakai provider apa? Pakai provider apa? Indio. Oh, Indium. Loh, tempatku lancar loh padahal. Aku Indio cuma pasang yang 10 Mbps. Ya sama. Sama, aku juga 10 Mbps. Tapi punya aku parah. Oh, masa sih coba kamu pakai yang lain kali, YouTube apa itu apa namanya? YouTube atau apanya itu dimatiin dulu. Mungkin kamu pakai upload juga. Aku lagi nggak akses internet kok, cuma ini toh. Oh, soalnya ini aku terus terang kalau nge-live gini akses internet yang lain tuh tak suruh off dulu. Jadi upload video atau Biar nggak ngadat. iya, karena cuma 10 Mbps, Bro. Oke, kita lanjut. Ya itu tadi aku nyampein ke teman-teman. Jadi kalau asal mau ya, asal ada kemauan, kita tuh bukannya nggak bisa, asal ada kemauan pasti ada jalan gitu ya bro ya, kira-kira ya. Jadi aku bilang ke teman, jadi ini kayak Mas Sugeng tuh walaupun dia punya bisnis kerja yang lain, tapi dia juga mempelajari menjadi YouTuber ya kan. Karena sekarang kan semua harus kerjainnya dari rumah pakai internet ya. Salah satu yang bisa dipakai kerja, salah satu yang kerja yang pakai internet kan ya YouTuber ya kan. Terus aku pesan ke teman-teman juga yang terutama yang punya speed shop nih, kalian harus sering tampil, harus sering bikin story ataupun video, terus tampilin wajah kalian sendiri-sendiri gitu ya, kira-kira ya bro ya, kan supaya orang itu mengenal kamu ya. Jadi jangan cuman foto terus upload itu kurang apa ya. Kalau zaman sekarang itu kurang ya marketingnya kurang gitulah, harus sering-sering tampil ya buat teman-teman jadi yang punya speed shop juga tuh ya. Buat teman-teman juga ya, ini dari Mas Sugeng ini tadi kan itu ya, tadi dia juga sudah bilang dia juga punya bisnis merchandise dan lain-lain ya, yang buat teman-teman yang butuh merchandise ya, kepoin IG-nya Lokal Thai ya, itu original lokal, buatan lokal ya, bagus guys merchandise-nya, dan bahannya juga oke ya. Saya juga pernah dikirimin satu itu merchandise-nya, makasih lu kaosnya. Nah
Terus yang butuh untuk yang mau motornya di bikinin video atau foto, Mas Cukup ini juga bisa ya, dia juga bisa bikin video foto, oke? Buat motornya yang mau diliput atau direview. Oke bro, ini kita langsung ke pembahasan berikutnya. Ini saya mau tanya nih bro, halo? Dengar suaranya nggak? Halo? Ya, oke. Ya, itu tadi. Hilang lagi suaranya. Suaramu hilang. Ya, ya. Delay. Di-reviewin. Halo? Dengar. Dengar. Tapi Ah ya, oke. Koneksi internetnya telah ya benar. melambat. Terus lanjut. Ya oke, ya itu tadi ya. Pokoknya Halo. oke. Ya. Delay ini kayaknya. Masya Allah. Coba di-reload ya. Bentar bro. Ini gangguan karena jaringannya ada gangguan, jadi kita terpaksa agak putus-putus ya. Oke. Halo. Lancar? Dengar? Halo. Ya oke. Oke. Tahu. Ini dengar. Ya. Oke bro, aku mau tanya nih. Kalau ini kan lagi kemarin kan kebetulan sekali aku tuh upload video di YouTube. Aku bahas tentang otai itu apa sih. Terus ternyata kamu juga udah upload Ya. duluan ya ternyata ya. Otai atau Thailand style itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan otai atau modelnya itu seperti apa? Karena saya lihat di Indonesia ini kan kayaknya motainya itu banyak yang salah kaprah gitu loh. Kalau menurut kamu gimana? Thailand style atau motai itu yang gimana? WhatsApp der ya, halo Rahman Roke. Menurutku ya, kalau misal salah, salah, gua minta maaf nih ya kan. Menurut gua kalau Thailand style kayak gitu, yang gua benar-benar tahu akhir-akhir ini dan gua motor pun gua arahin ke situ. Ya, itu sama Rahman Roke itu juga promotor itu. Nah, itu dengar nggak Om? Ya dengar, agak putus-putus. Halo. Nah itu menurut gua emang benar-benar apa style dari Thai dibawa ke itu kayak stripping dan benar-benar harus diperhatiin. Tapi di sisi lain, nah itu yang di Indonesia kan ada tuh ya kan Kanalnya ya, Pak. yang maaf kata nih kayak motor warna-warni yang dulu gua juga pernah ngalamin itu di video kemarin gua juga ngasih lihat motor gua yang warna-warni Nggak jelas suaranya itu kayak gitu dan sama sekali coba. Putus-putus. tahu juga gua udah Raman, emang jelas ya? tahu lah Saya jelas ya? Putus-putus suaranya. Jelas ya? nggak begitu tahu banget tapi gua garis merahnya itu kayak apa dan udah Pertanyaan. gua bawa aliran Ini Thailand pakai sekali pertanyaan. dan halo Halo. Tuh, putus-putus tuh. kalau sekarang Kalau Rahman, suara saya jelas gak? Suara saya jelas ya kalau saya ya. Yang putus-putus Dimas ya? Oke, coba saya ulang lagi. Halo.
Roke Dimas ning ngalah sok kok. Tuh, sinyalku bagus tuh. Sultan. Dimas sing bentar. Aku coba end dulu ya, ulang ya. Oke, ya itu tadi ya guys ya. Apa? Ya ini kan mumpung rebahan aja di rumah, waktu kalian tuh kan banyak untuk mempelajari hal baru ya. Jangan dianggurin waktu kalian. Oh iya. Nah, mungkin ini nanti saya akan reschedule lagi ya. Saya lihat di saya reschedule lagi, saya akan konfirmasi ke Dimasnya. Jadi sinyalnya yang bagus di jam-jam berapa? Biasanya kan kalau sinyal itu kan ada jam-jamnya ya. Biasanya sih pagi itu kan karena belum banyak orang pakai, jadi sinyalnya masih bagus. Oke, nanti saya akan reschedule ya. Jadi itu tadi pesan saya, ya jangan buang waktu lagi, cuman mikir kapan corona ini selesai ya, karena kita nggak tahu corona ini akan selesai kapan. Terus pikirin gimana caranya harus tetap survive ya guys ya, harus tetap survive ya, karena banyak teman-teman yang saya lihat tuh juga mereka survive dan udah menemukan hal-hal baru, menemukan ilmu baru, pengalaman baru ya, karena semua itu kan sekarang harus dari rumah ya. Nah, kata kuncinya apa guys? Dari rumah itu kan semua belajar dari rumah, sekolah dari rumah, kerja dari rumah, kuliah dari rumah, belanja pun dari rumah ya kan. Kata kuncinya apa? Berarti semua itu pakai internet ya guys ya, semua pakai internet. Kamu harus berpikir apa yang bisa dikerjakan menggunakan internet. Oke ya, nanti saya akan reschedule lagi. Pembahasannya belum selesai ya, pokok bahasan intinya tadi malah keputus-putus ya guys ya. Intinya saya tadi mau bahas apa sih Thailand style itu, Muay itu seperti apa ya, karena di Indonesia ini kan ternyata banyak yang salah arti ya. Muay itu apa, Thailand style itu apa ya, apa yang seperti apa sih Muay atau Thailand style itu. Oke guys, see you in next video. Nantikan jadwal selanjutnya ya, akan saya reschedule lagi karena ini tadi gangguan sinyal ternyata ya. Oke, bye bye, salam sehat dan sukses buat Anda, saya dan semuanya. Thank you yang sudah join. 3 hours later. Sana basic dari Thailand itu emang ada gitu loh. Sekarang kan juga di Indonesia juga ada kan. Gini loh, ini yang jadi permasalahannya. Kemarin juga di YouTube-nya Thailand itu juga bahas ini kemarin. Gua nonton. Jadi yang nggak ada di Thailand itu dibikin di Indonesia, jadi tambah-tambahin kayak gitu. Contohnya kayak ya ada salah satu motor itu terus dikasih belakangnya dikasih ini, kan di sonanya kagak ada. Oh ya. Nah itu mereka juga bahas itu, dan sebenarnya emang tapi halo tapi di sisi lain juga nggak menutup kemungkinan juga Numpang nyemak paman Jack Prasetyo ya. Halo, motor yang lain yang nggak ada di sana nggak bisa jadi Thailand style juga nggak. Nah kalau diprotes sama orang, lah ini Indonesia bro, nah itu gimana coba? Gue juga nggak bisa balikin omongan mereka kan. Kalau menurut aku sih gini ya bro, kalau apa ya, kalau Thailand style atau Muay ya, namanya aja udah Muay itu apa sih singkatannya? Motor Thailand, motor ya. Thailand apa motor Thailand modifikasi? Motor Thailand apa? Gue itu ya, Muay ya kan? Apa modifikasi Thailand kata motor? Jadi kata Muay sendiri itu kan harusnya kan kiblatnya itu kan dari kiblatnya, kalau bilang Muay berarti kan modifikasinya itu ya menyerupai motor-motor modifikasi di Thailand kan. Sebenarnya kan harusnya kan seperti itu. Jadi kayak strippingnya apa juga itu kan juga harusnya
seperti modifikasi di motor-motor modifikasi Thailand. Cuman kan yang di Indonesia ini kan, apalagi yang kamu lihat di kontesan ya, kita kan bisa lihat sendiri kan ya. Kalau di kontes-kontes itu kan kelihatannya segala macam variasi ditempelin, terus strippingnya juga apa, bikin sendiri, terus nah itu kan pada bilangnya motai, perasaan motai nggak kayak gini ya kan ya. Kok jadi aku tuh bingung kalau kadang-kadang orang tuh bilang, oh mau bangun motor apa, stylenya motai gimana ya, terus kita mau jelasinnya juga gimana, terus apa semua motor bisa dibikin motai. Oke, sambil jawab ya, bisa, tapi ya itu ya tadi ya variasinya juga itu ya harus disesuaikan, nggak maksudnya nggak asal tempel gitu ya. Terus kalau nggak semua ditempelin, terus apa juga strippingnya, gambarnya itu wah nggak karuan semua sih. Udah jahat gitu ya Kalau nah itu makanya apalagi yang di foto-foto yang itu ya, yang pernah kamu bahas ya. Oh ya, Mama Alif itu anak namanya juga bahas, aku bilang Jabodetabek. Nah, itu aku kaget loh. Ini kok Cukem kok jadi barbar gini. Aduh. Yang aku maksud itu terserah mau foto lu atau apa itu terserah ya kan. Tapi jangan di motor itu gitu loh Om. Kalau misal kok ke motor itu dan ceweknya yang di model itu bagus, nggak masalah. Iya benar. Dengan batas masih wajar ya. Contohnya itu kontes di Black Jean, itu ceweknya seksi dan itu emang ceweknya pantas di situ ya kan. Nggak terus dia digini-gini kan, terus digini-gini kan enggak gitu ya kan. Kalau yang itu sampai gini-gini loh, jadi kelihatan neneknya kelihatan, neneknya juga kelihatan. Terus itu apa lo kayak gitu. Ya itu tadi makanya. BO ya sekalian jangan di situ gitu. Aku sempat kaget tuh lihat itu, kok Dimas kok barbar gini. Oke, untuk yang motor motai ya, tadi jawab pertanyaan tadi, kalau mau modifikasi motai ya, saran saya ya lebih bagus motornya yang ada juga di Thailand ya guys ya. Ada juga di Thailand ya, kayak Scoopy itu kan di Thailand ada. Terus klik ke Vario 125, 150 itu kan di sana namanya klik Beat itu juga. Terus apa, Raider tuh bisa juga. Terus Ninja, terutama Ninja, terus apalagi ya, Mas Dimas ya, Scoopy, Vario 1. Motor-motornya yang di sana itu apa? Tapi menurutku Aswin itu, kalau kan di Indonesia sama di Thailand kan motornya juga beda. Nah itu kalau menurutku Aswin sendiri itu yang nggak ada di sana terus di Indonesia dibikin, itu pendapatnya Aswin gimana? Maksudnya motornya nggak ada di sana tapi di Indonesia ada gitu ya? Iya, pendapatnya gimana? Mau dibikin itu gimana? Ya kalau menurut aku sih boleh aja ya, asal itu tadi variasinya diperhatikan, aksesorisnya yang perlu diperhatikan. Jadi kayak apa ya, stripping paling enggak dibikin polos aja, terus pakai emblem, kalau bisa pakai emblem. Kalau menurut aku sih gitu ya. Kalau mau bikin motor motai ya, maksudnya yang motornya nggak ada di Thailand tapi ada di Indonesia gitu ya, bisa. Tapi aksesorisnya harus diperhatikan aksesorisnya. Jadi banyak juga kok, aku lihat di Instagram dan Facebook tuh banyak juga. Jadi motor-motor yang nggak ada di Thailand tapi ada di Indonesia, itu dibikin motai itu ada juga. Ya contohnya kayak Skywave itu kan nggak ada ya kayaknya di Thailand ya, adanya cuma di Indonesia kan. Nah
itu ada yang bangun motai dan hasilnya ya bagus. Dia strippingnya cuman polos terus dikasih kayak garis gitu aja, tapi aksesorisnya tuh bener-bener aksesoris yang kayak yang dipasang di motor-motor Thailand gitu, bukan yang warna-warni ngejreng gold, biru, merah, silver jadi satu hijau gitu ya kan. Nah kalau menurut saya sih kalau yang ngejreng itu tadi itu ya bener sih, mereka pada komennya ini Indonesia Bung, bener Indonesia, makanya jangan bilang motai. Kalau ini Indonesia jangan bilang motai, kamu lebih baik ini kan setel Indonesia kan, setel Indonesia kan sukanya yang warna-warni ngejreng gitu kan. Nah kenapa nggak bilang Indolook gitu aja loh. Nah saya bingung tuh itu, kenapa nggak bilang Indolook, kenapa kok dibilang motai gitu loh. Nah padahal kan kalau menurut saya sih seperti itu Mas Dimas. Iya benar sih. tapi gini aku mau tanya lagi Om. Ya oke. Dulu kan udah pernah beberapa kali juga ada topik-topik perbincangan juga nih, entah itu tentang part tuton tapi yang itu bukan asli tuton tapi disemprot kayak gitu, tahu kan lo? Tahu nggak? Tahu. Nah, tahu itu tragedi itu. Terus tragedi knalpot ember. Nah itu pendapat Aswid gimana? Nah itu gimana menurut saya? Iya, sama menurut saya. Tambah satu lagi, sama terakhir ini itu yang ukuran ban size kecil, nah itu kayak dibeda-bedain. Tapi bukan ring 17 loh ya. Yang ring 14, nah itu dibeda-bedain antara bannya yang kecil, selalu kecil itu sama yang soft top. Nah itu menurut Coach Aswin gimana? Oke, yang pertama tentang tutun dulu ya, tentang tutun ya. Siap. Nah, oke. Kalau tutun itu di Thailand itu memang ada ya, produk Heng itu kan ada yang tutun memang, produk Heng, terus punya King Nut, banyak produk-produk lain, dan di sana juga mereknya juga banyak. Memang di sana itu ada tutun, tapi tidak semua part dibuat tutun, gitu ya. Tidak semua part dibuat tutun. Kalau di sini kan kaliper dibuat tutun, terus yang terakhir bottom shock model RT dibuat tutun, ya kan? Semua dipaksain dibikin apa ya? Kok malah kayaknya jadi ya kalau Indolook sih nggak masalah kalau Indolook. Cuman kalau motai itu nggak masuk gitu loh. Iya. Jadi kalau ya kan, ya kalau kayak setang terus bagel itu memang di sana ada tutun ya. Produk Heng dan King Nut itu ada, ya, merek-merek lain juga ada. Saya nggak hafal mereknya, banyak banget soalnya di Thailand itu banyak brand ya, dan mereka juga punya produk masing-masing. Terus kedua tadi tentang apa? Ber, knalpot ber. Itu ya, tadi yang tentang tutun ya menurut saya ya. Nah, knalpot ber itu kayaknya di sana saya nggak pernah dengar Mas. Selama saya beberapa kali ke sana itu nggak pernah dengar knalpot ber. Jadi itu ya juga asli buatan Indonesia. Jadi bukan motai. Kalau menurut saya bukan motai, itu Indolook lah. Jadi saya lebih senangnya Indolook. Jadi kalau kalian memang pengen bikin style sendiri ya, jangan, maksudnya namanya itu juga jangan dicampur aduk kan. Jadi yang pemula ini kan jadi malah apa ya istilahnya, mereka mau belajar ikut-ikutan dan mau belajar tapi akhirnya salah arah gitu, akhirnya salah arah. Terus ya itu tadi satu tutun ya, kalau memang yang kayak produk-produknya yang dipaksa-paksa buat tutun itu ya terserah lah, tapi itu menurut saya itu Indolook. Ber itu juga Indolook. Terus kemudian apa tadi, ban kecil ya, ban ring 14 yang terlalu tipis itu ya itu juga sebenarnya saya juga nggak setuju sih. Saya pribadi nggak setuju karena safety ridingnya pasti kurang. Kalau bagi saya ya mungkin kalian semua bisa lihat lah Scoopy saya itu seperti apa ya. Jadi kalau memang mau modifikasi baby minimal bannya ukuran standar ya. Jangan terlalu kecil ya kan. Baby itu
minimal ukurannya standar. Kalau Mio ya Mio itu depan 79, kalau belakang 89 itu minimal. Ya. Terus tuton sama modif. Bentar ya Mas Rahman ya. Terus sampai mana tadi ban, oke ya, oke ban tadi ya itu tadi minimal standar. Karena saya lihat kalau di Thailand sendiri yang namanya baby ya, sepengetahuan saya setelah ya saya browsing gitu ya di sana juga ada yang model ring 14 itu ada, nggak Tapi semua dia pakai 17. ban sesnya kecil nggak Om? Enggak, saya nggak pernah nemuin yang ban size-nya kecil. Emang lagi dibahas tuh sama teman-teman yang lain tuh ini gitu loh. Kenapa makainya ban yang kecil-kecil dan itu ya jelas nggak safety juga. Iya, betul. Tapi di Safety-nya pasti sini kurang. kita nggak ngomongin ke yang velg lebar loh ya, itu udah beda konteks loh ya. Udah beda. Oh iya, takutnya kalau dicampur-campurin ya kan. Oh iya, kalau velg lebar itu kan beda lagi, itu kan yang Hila Plus atau apa itu kan Hila Plus. Jadi velgnya selebar-lebarnya, bannya setipis-tipisnya kan. Itu yang beda lagi kalau itu Hila Plus ya. Ini kalau yang bicara baby ini kan velg-velgnya kan velg standar biasanya, velg standar. Terus bannya juga standar. Itu sih kalau menurut saya. Jadi kalau yang bannya terlalu kecil dibikin 60/90 dan 50/90 itu aku juga nggak tahu idenya itu dari mana gitu. Idenya dari mana kok malah semakin dikecilin bannya itu, nggak tahu idenya dari mana. Nggak safety juga. Kalau menurut saya sih nggak bisa, kalau dipakai di jalan bahaya banget ya, kecuali kalau hanya kontes ya kan. Kecuali kalau show off only, kalau kontes only lah itu nggak masalah gitu loh. Ya itu juga termasuk Indolook, kalau menurut saya itu Indolook, bukan motes sih ya. Jadi kalau ada jelas ya nih buat teman-teman yang lain mungkin dan di sini udah tahu juga kenapa ban kecil, ban gede, dan yang kemarin knalpot ember, dan yang kemarin itu apa namanya tutolnya tuh dicacat. Nah kayak gitu udah tahu ya. Emang di sini emang gue belum pernah ke Thailand langsung, belum pernah. Tapi dari segi Ko Aswin kan udah beberapa kali juga ke sono dan udah tahu lah ya kan kok. Oh iya. Ya. Sono tuh kayak apa ya kan. Jadi biar si teman-teman yang lain juga kalau di sana itu seperti apa, terus bawalah ke Indo biar tahu lah semua orang. Ya nggak Om? Oh iya, satu lagi di sana itu tutonnya nggak ada tuton cecetan ya kayak bro. Tuton cecetan itu nggak ada. Kalau di sini ya dibakar boleh lah. Tadi gua bahas itu. Nah kalau dibakar masih oke lah, tuton bakaran itu. Nah kalau tuton bakaran itu masih oke lah ya. Kita memang bikin yang lokal itu bikin tutonnya pada dibakar, oke? Tapi kalau yang cecetan itu wes nggak termasuk sama sekali ya. Terus tadi ada yang tanya nih dari Mas Rahman, kalau bedanya tuton dan titanium apa? Oke, saya jawab. Mau dijawab Mas Sugeng silakan. Bedanya tuton dan titanium. Oke, ya gini ya. Kalau menurut pendapat saya ya, kalau yang tuton, yang biasa disebut tuton itu yang warnanya gold blue atau blue silver ya guys. Kalau tuton itu gold blue atau blue silver. Bentar, saya ambil contohnya ya. Bentar. Lanjutin Mas Cukem. Nah kalau yang jawab Pak Aswin kan ada contohnya ya kan. Kalau gua nggak ada contohnya di rumah. Lu nya kentung. Gua gibeng lu kentung. Oke, ya ini yang salah satu yang tutonnya itu kayak gini ya. Oke. Nah ini yang disebut tuton. Oke. Warnanya biasanya. Ya ini oke ya, ini yang salah satu yang tutonnya itu kayak gini ya. Oke. Rahman. Ya ini yang disebut tuton, oke. Gold blue warnanya biasanya gold blue atau ini silver itu chrome itu kalau di sana bilangnya silver atau chrome blue, biasanya chrome blue atau gold blue. Nah itu yang disebut tuton. Sedangkan kalau yang titanium itu bahannya memang
dia dari bukan titanium murni ya. Kalau titanium murni itu harganya sudah sangat mahal sekali guys ya. Jadi titanium juga ada grade-nya. Titanium itu ada grade-nya. Ada grade 1, 2, 3 itu saya juga nggak hafal. Tapi titanium itu ada grade-nya. Jadi yang titanium itu memang bahannya titanium. Bahannya ini titanium. Kalau yang gold blue ini kan masih ada yang besi, ada yang stainless. Ada yang besi, ada yang stainless. Kalau yang two-tone. Tapi kalau yang titanium itu bahannya dia udah campuran titanium. Bukan titanium murni. Kalau titanium murni mahal banget harganya. Jadi dia alloy campuran ya. Ya kalau titanium biasanya warnanya biru, ada biru-birunya, biru silver. Biru silvernya itu nggak mengkilap tapi ngedof. Kalau titanium, nah ini contoh titanium nih. Nah ini jalur stang titanium. Dia nggak mengkilap tapi ngedof. Ya. Nah itu tadi bedanya two-tone dan titanium dari Mas Rahman tadi tanya. Oke. Jadi kalau yang titanium dia bahannya memang campuran titanium dan biasanya warnanya nggak mengkilap tapi ngedof kalau titanium. Terus nah ini kalau contoh jalur stang gold ya, blue gold ya, ini kan mengkilap. Ini two-tone, ini yang two-tone. Ini nyebutnya blue gold. Two-tone, jalur stang two-tone. Beda harga, beda kualitas juga ya. Ya beda harga, beda kualitas, terus brandnya beda juga, harganya juga beda. Kalau titanium itu lebih ringan, titanium juga keuntungannya lebih ringan, mengurangi berat kendaraan kalau titanium itu. Oke, apalagi tadi yang tanya, ada yang tanya lagi? Halo Om, mau tanya lagi nih. Ya apa? Ini gue mau tanya lagi nih Om. Ya, silakan. Dengar ini kan Kilap mau ngadain kontes. Nah, iya nggak? Halo. Putus-putus. Nah, mana Om? Mungkin kan aku juga udah dengar Kilap mau ngadain. Halo. Halo ya, oke ya. Ya. Halo. Halo. Dengarkan Kilap mau bikin kontes motor. Nah, itu secara online. Nah, gimana Om? Mungkin kan dari kayak aku itu kan belum tahu lah itu kayak apa, kayak gimana, dan udah ngomong sama teman-teman yang lain buat kasih tahu lah buat Ko Aswin tuh ngasih tahu sekalian gimana gitu, biar teman-teman juga yang lain bisa ikutan partisipasinya di acara kontes online ini. Gimana Om? Oke, sebelum saya jawab, ini saya jawab pertanyaan dulu 1-2 ya. Ini tadi ada yang tanya kalau motor harus rank 17, nggak harus ya, tidak harus. Motor tidak harus rank 17, ada yang rank standar, rank 14, rank 12 ada ya. Terus ini tadi ada yang tanya juga bedanya titanium burn, Mufak dan Itsalaya itu apa? Brandnya bahannya juga beda ya. Terus ini ada yang tanya kalau bedanya titanium burn, Mufak dan Itsalaya itu apa ya? Tadi saya jawab. Oke. Brandnya ya, satunya brand Mufak, satunya Itsalaya. Dari kualitas bahan dan pengerjaannya juga beda ya. Sementara ini setahu saya itu Itsalaya yang paling bahannya bagus dan detailnya itu memang benar-benar detail. Jadi kayak jalur stang tadi ya. Jalur stang tadi dia potongannya terus sama warna biru-birunya itu titik-titiknya tuh dia bisa presisi banget kalau yang Salaya. Makanya harganya mahal tuh ya karena itu. Karena saya juga pernah kalau menurut saya sih pengetahuan saya paling bagus Salaya titaniumnya ya.
karena saya juga pernah ke ke tokonya, saya juga cerita-cerita sama yang punya, ternyata kenapa dia mahal. Saya tanya waktu itu kenapa dia mahal. Dia bilang karena saya benar-benar memperhatikan kualitas. Nah itu guys ya, dia bilang karena saya menciptakan produk tidak asal-asalan, saya mau produk saya benar-benar yang berkualitas. Nah itu makanya dia pengerjaannya bahannya bagus ya daripada yang lain, terus pengerjaannya benar-benar presisi. Punya Salaya itu lebih presisi. Itu ya tadi jawab dari siapa tadi, antara bedanya Bunmufak dan Salaya ya. Oke. Mengenai kontes online tadi ya, ini buat teman-teman modifikator khususnya yang pejuang kontes ya, modifikator juga speed shop pejuang kontes. Ini saya juga saya lagi adain kontes online di komunitas eksklusif hobi modif motor Salawase ya. Kamu bisa join, gimana bisa join? Di joinnya tinggal klik di link tree IG Kilap, di bio IG Kilap Motor itu ada link tree, diklik aja, pilih yang kontes online. Nah yang nggak mau kontes tapi mau join itu juga ada linknya, silahkan linknya ya. Tujuannya apa sih? Ini kan kita kan kontes offline itu kan lagi tidak ada semua kan. Halo? Ini kan kontes offline lagi off semua ya kan. Aduh, blank ini sampai mana tadi? Link tree-nya kayak gitu. Oke, sebentar sambil mikir tadi ngomongnya sampai mana. Ini ya, link tree-nya ada di sini ini. Nah ini ya, ini diklik aja. Mana bro? Joinnya masih free. Ya, ini diklik aja. Bentar. Nah ini ada join komunitas dan kontes online ya. Ada join komunitas dan kontes online ya. Oke. Joinnya free, joinnya masih free. Ya, tadinya saya mau buat berbayar karena tujuannya apa sih? Karena saya buat berbayar tuh karena saya memang ingin yang ikut, karena saya memang ingin yang ikut aja lihat. Kalau mau lihat motor-motor Thailand tuh seperti apa, itu part-part Thailand, modifikasinya seperti apa, di PAT Thailand. Nah, itu ya, itu orang Thailand itu. Terus di Instagram saya juga akhir-akhir ini saya juga sering posting ya, contoh-contoh motor Thailook atau Thailand style atau Motai itu seperti apa ya. Ada Mio, terus bentar tak buka ini. Mas yang skupnya pakai sok apa ya? Sok belakang apa? Sok belakangnya pakai answer ya. Answer, tulisannya answer tuh, pakai answer. Ya kemarin ada yang tanya itu apa? Gaduk ban enggak? Soknya enggak gaduk ban. Nggak tahu, punya saya nggak gaduk, cuman kalau punya teman-teman banyak yang gaduk ya katanya. Padahal ya pasangnya ya biasa tanpa diganjel apa-apa. Oke ya, tadi saya di IG saya ngomong apa? Oh ya di IG ya, di IG saya juga akhir-akhir ini kan posting motor Thailand ya, seperti apa itu Motai ya, bisa kamu lihat juga. Nah ini ada Mio Thailand, terus nih ya, kamu kalau mau lihat-lihat motor Thailand itu seperti apa, ini kan di IG saya juga ada lah. Ini ada Wave modifikasinya seperti apa itu kamu bisa lihat ya. Nah ini ada yang orang karena corona ini jadinya kayak gini guys ya, kamu bisa lihat sendiri. Ini Vino, terus ada lagi apa ya, macam-macam nih saya tampilin di IG ya. Nah ini ada Ninja kan, terus Mio ya. Klik ini Mio juga, Mio
Oh ini Mio lokal, tapi ini udah Motai. Terus Nuvo, Vino juga ada ya. Nah ini ada Mio lagi, ini Wave, Vino, Mio. Nah ini guys, part-part Thailand. Oke. Ya kalau mau lihat Motai itu kayak apa itu kamu bisa lihat di sini. Nah, ya Ninja ini kebanyakan Ninja. Kalau di sana sih lagi musimnya Ninja sama Wave ya. Ninja Wave Sonic PCX. Tapi yang lagi rame Ninja sama Wave sama Sonic ya. Ada PCX, ada Mio. Kamu bisa lihat di sini motor-motor Motai atau Thailand style itu seperti apa ya. Ini ada apa ini? Astrea juga nih, nah, kan Astrea legenda Grand ya. Ini Wave banyak nih Wave ya. Kamu bisa lihat di sini guys ya. Untuk itunya. Nah ini kamu bisa lihat juga yang di follow-nya dia sama yang di follow dia kan bisa kamu lihat. Untuk mau lihat Instagram Thailand yang lain ya. Kalau yang di Instagram lokal itu kamu bisa lihat di Motai Culture Indonesia, Motai Clean, Motai Style Indo ya. Nah ini motor-motornya mereka udah kiblatnya benar-benar Motai ya, Motai Clean, Motai Style Indo, terus Motai Culture. Instagramnya ini bisa kamu lihat, ini Instagram milik si orang sini, orang Indonesia, tapi dia isinya motor-motor orang Indonesia juga, tapi yang sudah modifikasinya memang benar-benar Motai ya, atau Thailand style ya. Oke, kamu bisa lihat di sini. Ini tadi saya buka Motai Clean ya, Motai Clean nih ya, Motai Clean. Terus ada Motai Culture. Terus Chef Pure Motai juga ada ya, Pure Motai. Nah ini Chef Pure Motai ya. Chef Pure Motai ini udah lama banget nih, saya juga kenal orangnya ya. Ya kalau mau lihat Motai atau Thailand style seperti apa itu bisa di sini. Oke. Ya itu tadi guys. Oke, ini Mas Dimasnya nggak bisa join lagi kayaknya ya. Oke, itu tadi ya guys ya. Saya terakhir tadi kan ngomong tentang kontes online ya. Memang saya lagi adain kontes online ya. Tujuannya apa sih? Saya ingin bantu teman-teman yang para pejuang kontes speed shop ini ini waktunya untuk kamu menampilkan diri lagi ya, menampilkan diri di dunia maya ya guys ya. Kalau biasanya kontes offline itu kan cuma di dunia real ya, di dunia real. Nah ini waktunya kamu tampil di dunia maya ya, tampilin motormu. Saya adain kontes online ya. Semakin kamu sering posting di dunia maya dan dikenal orang ya, jualanmu tentu pasti saya harapkan jualanmu juga semakin laris guys ya. Ya buat speed shop pejuang kontes modifikator ya. Kenapa saya mau berbagi ilmu ini ya, karena ya itu tadi saya ingin membantu teman-teman biar nggak mati gaya ya, nggak macet cuma di situ aja. Karena ini kan yang biasanya kontes-kontes kan kontesnya langsung off semua ini ya guys ya.
Oke. Tujuannya itu tadi membantu teman-teman. Yuk, ini saatnya kalian punya waktu banyak, hobinya diutak-utik lagi, dikembangin lagi, dikerjakan lagi, ya. Kita sama-sama bangun komunitas yang tujuannya positif, ya. Oke. Ya, ini saya sementara ini memang saya buka untuk umum, ya. Saya nggak harus, regulasinya juga nggak terlalu ketat ya guys, ya harus seperti bener-bener motai itu tadi ya. Cuman sementara saya buka untuk umum dulu, ya, biar pengetahuan kita semua ini bisa bertambah ya guys ya. Pengetahuan kita semua ini bisa bertambah. Oke. Kayaknya Mas Dimas ini nggak bisa join lagi. Ya itu tadi. Ya jangan buang waktumu lagi hanya untuk memikirkan kapan corona ini selesai. Yuk segera join. Kita sama-sama belajar. Saya pun juga belajar. Ya masih belajar. Sampai sekarang pun saya juga masih belajar. Ya bukan saya sudah tahu terus gampang itu. Saya juga sudah tahu ya. Itu kalau seperti jangan pernah seperti itu ya guys ya, pesan saya. Oke. Salam modifikasi Indonesia guys. See you in next video. Itu saja, semoga bermanfaat. Mungkin akan live lagi ya. Saya akan live lagi dengan Mas Dimas, kapan waktunya belum tahu. Nanti saya akan berteman lagi dengan pembahasan yang menarik lagi. Salam modifikasi Indonesia, salam sukses dan sehat buat Anda, saya dan semuanya.